Iya, sebelum kita memulai acara ibadah kita, saya mengajak jemaat Tuhan yang masih di belakang, silakan mengisi tempat duduk yang ada di depan terlebih dahulu. Silakan, Ibu Sarah dan kawan-kawan silakan. Bapak Martin silakan ke depan. Ibu Parti silakan. Iya, saya menyapa jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa ya, di dalam Tuhan semua yang kita lakukan dan kita rasakan, alami, itu hal yang luar biasa. Dan semuanya oleh anugerah Tuhan. Dan kita boleh ada sebagaimana adanya kita sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semata oleh karena cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, di mana minggu ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Dan bulan Desember itu identik dengan sukacita, damai sejahtera, ya, di mana kita akan memperingati akan lahirnya Yesus Kristus. Ya, kita sangat mengucap syukur karena begitu panjang, begitu besar penyertaan Tuhan yang kita rasakan dari bulan Januari 2023 ini hingga di akhir bulan Desember ini, gitu ya. Kita udah memasuki bulan Desember dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2024, dan itulah cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa yang kita rasakan. Kita boleh ada sebagaimana adanya kita. Sekali lagi, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu oleh cinta kasih Tuhan bagi kita. Kita mengangkat satu pujian yang menyatakan Bapa Engkau sungguh baik. Pujian ini mengatakan bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita berdiri. Sebelum kita lebih dalam menyembah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 138 ayat 1-2. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Mari kita angkat pujian ini dengan sikap doa kita. Katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa, Engkau sungguh baik. Nyatakan syukur kita melalui pujian ini. Kasih-Mu melimpah
sediakan bagiku. Katakan sekali lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, oh Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, oh Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru ya Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari berdoa. Kami menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu ya Allah. Karena Engkau Allah yang baik, karena Engkau Allah yang kekal, karena Engkau Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih setia. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur bersama atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa yang kami rasakan sepanjang sepekan lamanya. Ketika kami berkegiatan, beraktivitas dimanapun kami beraktivitas sepanjang minggu ini ya Tuhan, ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan yang kami rasakan. Pada pagi hari ini
Kami mengucap syukur karena kami boleh datang ke rumah-Mu, datang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, seraya datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kami mau mengangkat ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, di hadapan-Mu. Biarlah ibadah pada pagi hari ini yang kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan di dalam ibadah pada pagi hari ini benar-benar menyenangkan Engkau dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami membuka seluruh rangkaian acara ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Kita akan terus memuji Tuhan dengan satu pujian Hai Kristen, pujilah, dari nyanyian pujian nomor 37. Kita akan membaca pembacaan Alkitab kita hari ini yang terambil dari kitab Matius pasal 1 ayat 23. Kita akan membacanya 2 kali karena hanya 1 ayat. Matius pasal 1 ayat 23. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi, 1, 2, 3. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita ada di dalam suatu masalah, pasti Tuhan akan memberikan solusi dan jalan keluar. Ketika kita ada di dalam satu penyakit yang mungkin berat dan mungkin divonis dokter tidak akan lama lagi hidupnya gitu ya. Tapi ketika kita
menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan pasti ada jalan keluar untuk menyembuhkan kita. Karena kita percaya bahwa dengan kuasa Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan kita, Tuhan akan memberikan kita solusi dan kelegaan di dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Diakon Sri Dadi. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, amin. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita ulang pujian sekali lagi. Ku yakin saat kau berfirman, Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
mustahil di hadapan hadirat Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami, sehingga pada hari ini kami memasuki Tuhan bulan yang terakhir untuk hari yang kedua ini. Kami bersyukur karena sepanjang perjalanan tahun ini tangan kasih sayang-Mu menyertai kami, dan mujizat-mujizat-Mu Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidup kami dari hari ke hari. Sehingga sampai hari ini pun Tuhan, kami tidak kekurangan sesuatu yang baik. Kami percaya bahwa ke depan ini semuanya Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur oleh karena kasih sayang-Mu. Tuhanlah yang menjadi harapan kami pada waktu-waktu mendatang ini. Sebagaimana Tuhan telah menuntun kami sepanjang umur hidup kami, maka kami percaya sampai akhir perjalanan kami di bumi ini, tangan kasih sayang-Mu selalu menyertai kami. Tuhan, hari ini juga kami bersyukur karena Tuhan mendengarkan permohonan kami untuk saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya. Kami percaya bahwa mereka sudah mulai pulih kembali oleh karena mujizat-Mu Tuhan nyatakan untuk mereka. Kami percaya bahwa tangan kasih sayang-Mu yang telah membangkitkan mereka dari tempat tidur mereka, dan mereka dipulihkan oleh karena kasih sayang-Mu. Tuhan, semuanya itu bukan karena kebaikan kami, bukan karena kekuatan kami, bukan pula oleh karena kegagahan kami, tetapi semuanya itu oleh karena Roh Tuhan yang bersama-sama dengan umat-Mu sampai pada hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kaum muda kami Tuhan senantiasa Tuhan pimpin, Tuhan bimbing sampai pada hari ini. Kami menyaksikan mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pelayanan mereka, dan berkat-Mu berlimpah-limpah atas mereka. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan akan menyediakan pasangan-pasangan hidup bagi mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhanlah yang memegang hari depan kami, Tuhanlah yang memegang hari depan anak-anak muda kami. Kami percaya karena Engkau yang Maha Kuasa, maka Tuhan yang akan mengatur hidup mereka dengan mereka menang di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup yang sedang terjadi pada saat ini maupun masa-masa yang ke depan. Tuhan, kami hari ini juga bersyukur karena pembangunan gedung sekolah minggu sudah sampai pada tahap sekarang ini. Semuanya sudah berjalan dengan baik, dan kami melihat Tuhan tangan kasih sayang-Mu membuat pembangunan ini terus berjalan. Kami bersyukur untuk dana yang Tuhan sediakan, sehingga pembangunan ini akan sampai pada tahap selesainya nanti, dan kami dedikasikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur karena saudara-saudara kami yang mengerjakannya Tuhan, semuanya mengerjakannya dengan penuh sukacita dan penuh dengan syukur kepada-Mu, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan menjaga, melindungi mereka sampai saat ini dan sampai akhirnya nanti, sehingga tidak ada satupun yang mengalami kecelakaan atau apa saja. Semuanya itu karena kasih sayang-Mu untuk kami. Untuk itu Tuhan, kami jemaat-Mu bersyukur kepada-Mu. Tuhan, kami saat ini juga bersyukur karena GGBI dan Yayasan Baptis Indonesia terus berjalan memasuki tahun-tahun berikut ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu akan semakin Tuhan nyatakan lewat GGBI maupun YBI. Kami percaya kasih sayang-Mu bersama-sama dengan kami semua. Kami pun bersyukur Tuhan bahwa negara kami sampai hari ini semuanya dalam keadaan baik, terkendali, terarah dengan baik. Kami percaya bahwa Tuhan yang berkuasa
untuk menolong bangsa kami, sehingga kami tetap berdiri tegak meskipun kondisi situasi yang ada semacam ini, namun Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Untuk itu kami bersyukur karena kami berfokus hanya kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kami, yang menggembalakan kami dan menggembalakan juga mengatur bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Kota Bandung dalam keadaan tentram dan damai. Kami bersyukur untuk Kota Cimahi yang Tuhan berkati sedemikian rupa sehingga kami tetap bisa beribadah di hadapan hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk hujan yang telah turun membasahi bumi, membuat tumbuh-tumbuhan menjadi segar kembali dan akan berbuah untuk bisa dikonsumsi oleh kami semua. Terima kasih Tuhan, karena ekonomi Indonesia ini dikendalikan oleh Tuhan, sehingga kami semuanya bisa menikmati hari-hari kami dengan baik karena Tuhan bersama dengan kami. Akhirnya kami bersyukur kepada Tuhan karena jemaat-Mu di sini dianugerahi Tuhan dengan hati yang setia kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk iman yang Tuhan anugerahkan kepada seluruh anggota jemaat-Mu di Cimahi ini, sehingga kami semuanya Tuhan dengan tetap setia beribadah di hadapan hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah melindungi kami dari hal-hal yang jahat, sehingga kami tetap berdiri tegak di hadapan hadirat-Mu. Bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kasih sayang-Mu. Tuhan, semuanya ini karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, nama Tuhan diagungkan di tengah-tengah kami. Haleluya, amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Diakon Sri Dadi Atianto yang sudah membawa kita dalam doa syafaat. Kiranya Tuhan terus memberkati di dalam pelayanan dan pekerjaannya. Baik jemaat Tuhan, seperti yang tadi saya bilang dari awal, bahwa di bulan ini kita akan memperingati hari Natal, yaitu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah rela hadir ke dunia ini, menjelma sebagai manusia seperti kita dan merasakan apa yang kita rasakan. Dan kita percaya bahwa setiap bulan Desember pun kita senantiasa bersukacita menyambut kelahiran dan kedatangannya. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri semua, kita memuji Tuhan dengan satu pujian, Dia lahir untuk kami. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua.
selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan sekali lagi dengan sungguh, Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Dia adalah Yesus Kristus, Sang penebus juru selamat dunia. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Baik jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kepada keluarga Bapak Sitanggang, dipersilakan untuk membantu kita mengedarkan kantung persembahan di antara kita. Minta dengan kasih, Nove membawa kita doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, menatap dalam memberkati kami, jika kami mulaikan beda kami Tuhan. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan untuk Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah persembahan kami, bila kuasa Tuhan selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu, haleluya, amin. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhannya, boleh memberikannya atau mentransfernya ke nomor BRI yang tertera di layar. Terima kasih kepada keluarga Bapak Sitanggang yang sudah membantu kita mengedarkan kantong persembahan di antara kita. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam pekerjaan sehari-hari dan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan mendengarkan khotbah yang berjudul Immanuel yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Hermanto. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Pak Wiyoto dengan Pak Tobing. Silakan Pak Wiyoto dan Pak Tobing yang sudah mempersiapkan diri. Penolong yang selalu setia
percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini Pak Pendeta Hosea nggak bersama-sama kita, dia melayani di Bekasi. Diakon Wardoyo sudah kasih tahu ke saya juga rundown dari acara kebaktian ini. Saya berterima kasih kepada Pak Hosea dan juga jemaat yang memberikan saya waktu untuk sharing bagaimana cinta kasih Tuhan yang luar biasa kepada saya. Saya dimulai dari kesaksian. 1 bulan yang lalu tuh ada teman persekutuan namanya Zakheus dan Rahel, suami istri. Sebetulnya dia punya perusahaan semacam yang buat bahan keset itu atau buat daleman mobil-mobil yang mewah yang harus bahannya bahan alami seperti BMW. Kalau di Eropa kan nggak boleh pakai terlalu banyak yang bahaya gitu. Jadi dia tuh produksi itu, cuman ada masalah. Zakheus Rahel itu sebulan yang lalu itu tuh datang ke Bandung tuh khusus menyampaikan apa yang Tuhan pesen buat saya sama istri. Sebetulnya kan ada media ini ya, media elektronik, dia kan bisa WA seperti itu. Tapi dia disuruh datang ke Bandung, apa yang Tuhan pesankan buat saya. Jadi pesannya begini, ketika dia pun ketemu beberapa teman, tapi dia terus kontak saya, kan sayanya kerja, jadi baru ada waktu tuh hari Sabtu lah, baru ada waktu hari Sabtu, saya pulang jam 12, jadi sorenya kita ketemuan dan dia datang ke rumah saya dulu, datang ke rumah, lalu dia sampaikan, Om, dia manggil saya Om, karena dia masih muda, Om, saya itu datang ke Bandung itu disuruh Tuhan Yesus khusus bicara sama Om.
Sebetulnya saya seharusnya nginep di rumah Om. Cuman waktu dia mau nginep, karena di kamarnya kurang begitu ini, jadi istri saya itu agak keberatan. Dan istri saya juga memang kan kurang begitu bisa seperti saya ngobrol seperti itu. Istri saya itu, apalagi suami istri saya enggak ada, padahal udah dekat hubungannya. Jadi dia bilang begini, Om, Tuhan Yesus itu tuh kasih cintanya sama Om tuh udah luar biasa lah, enggak terbatas. Saya dengerin saja. Kenapa Om itu sampai enggak mengalir, bahkan enggak mengalir kepada istri Om gitu. Tuhan bilang begitu. Pasti ada yang enggak beres Om. Waktu dia bicara gitu, langsung istri saya itu tuh ngeluarin seperti tadi Pak Timbul dalam kita kelas sekolah. Keluar tuh apa yang disimpan di hati istri saya. Waktu itu kan adik saya tuh masih kerja di Ateja dan tinggal bersama saya. Dia itu merasa tertekan gitu. Keluar tuh. Terus saya terlalu memihak ke pihak keluarga saya, itu keluar semua perkataan itu dari istri saya. Saya sih tenang-tenang aja. Kan Bapak Ibu sekalian tahu kan sekarang saya kan orangnya tenang-tenang. Makanya kalau dengerin yang teologis Alkitabiah ya dari Pak Hosea, Pak Sidradi sama Diakon Wardoyo, kalau saya bawaannya kayak gini gitu. Keluar semua yang tersimpan sampai di balik lubuk hati yang paling dalam, sampai di alam sadar istri saya itu semua keluar. Lalu saya bilang sama dianya, puji Tuhan, terima kasih sama Tuhan Yesus, kamu dari Bali disuruh Tuhan datang untuk menyampaikan cinta Tuhan yang begitu besar sama saya. Saya enggak ngerti, terus terang aja waktu dia cerita saya juga enggak ngerti. Saya sambut saja, terus malamnya berpisah, kita makan di Cimahi, malam berpisah, lalu dia pun ada kegiatan ke Jakarta gitu. Seminggu setelah itu, Tuhan tuh kasih lihat saya. Dari saya umur 5 tahun, 5 tahun kan saya kan belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan perlihatkan sama saya dari umur 5 tahun tuh, bagaimana ketika saya kecil Tuhan, kalau bahasa rohani itu menyertai. Tuhan kasih lihat saya dari 5 tahun sekolah sampai terus saya kerja, sampai pelayanan di organisasi baptis. Tuhan kasih lihat, ternyata posisinya terbalik. Bukan saya yang ikut Yesus, tetapi Yesus yang ikutin semua kemauan saya. Diberkati. Dari kecil saya memang, kalau bahasa Alkitab tuh, kamu menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dari kecil Tuhan Yesus sudah kasih lihat saya itu. Makanya umur 5 tahun tuh saya itu sudah jadi kapten tim sepak bola. Terus sampai di tempat kerja, sampai di organisasi. Tanpa satu keinginan saya bercita-cita seperti itu, Tuhan kasih, dan itu pun ternyata posisinya Yesus yang ikutin saya. Banyak kita itu hidup seperti itu, hidup di dalam Tuhan ikutin kita, bukan kita ikutin Tuhan. Saya, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tapi saya bilang, Tuhan saya butuh tolak. Saya tolak semuanya itu dan saya mau keluar dari itu, dan saya yang ikut Yesus. Bukan Yesus yang ikut saya. Disertai Tuhan yang begitu luar biasa, tetapi saya merasakan lelah. Hidup di dalam pengertian, pertimbangan. Ketika saya ketemu istri, kita menilai dua keluarga besar dipersatukan. Bibit bobot bebet, itu tuh pengertian. Bukan yang dari Tuhan.
Itu Tuhan bukakan semua ke saya. Saya bilang, saya tolak Tuhan Yesus. Saya mau keluar dan saya ikut saja. Hanya Engkau yang hidup dan menghidupi saya. Saya mau lepas dari hidup hidup sial gitu. Capek. Lelah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan ketika menciptakan alam semesta ini, di Kejadian pasal yang ke-1, Tuhan cuma bilang, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, memisahkan air yang di atas dan di bawahnya, dan jadi. Ketika Tuhan menciptakan manusia pun, Tuhan membentuk dari tanah, ditiupkan nafasnya, jadi. Kuasa, kebesaran, keagungan, kemuliaan Tuhan tuh kita bisa melihat melalui ciptaannya bahwa Dia tuh Allah yang maha besar. Tetapi kenapa Tuhan ketika mau mendapatkan kita setelah kita jatuh di dalam dosa, buah pengetahuan baik dan jahat, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu tuh enggak cukup. Kita masih bilang mau lihat mujizat-Mu Tuhan, mau lihat berkat-Mu Tuhan. Itu tuh karena kita sudah terkontaminasi oleh pengertian, pengetahuan, pengertian dari sendiri, pengertian dari buah pengetahuan yang baik dan benar. Itu tuh ternyata menghalangi Tuhan untuk kita bisa beralih dari yang memandang dunia kepada memandang Dia. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Saya bacakan. Yesaya 53. Ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang Dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Sadari, Yesus pun di dalam pandangan kita tidak masuk hitungan. Betapa kita itu tuh betul-betul sudah jatuh dan mengeraskan hati. Orang sedang berpikir dia berbicara tentang Tuhan. Enggak. Sebetulnya dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Setiap orang pasti seperti itu. Karena kalaupun bicara Tuhan, pasti berbicara dengan pengertiannya sendiri. Betapa hanya karena anugerah itu saja kita bisa mengenal, memiliki pikiran dan hati Kristus. Yang menghalangi semuanya apa? Karena anugerah itu sendiri. Anugerah itu tanpa syarat, sedangkan manusia senangnya apa? Dengan menjalankan Taurat saya aman. Karena apa? Ada legitimasi. Perbuatan yang saya perbuat. Ada bukti hitam di atas putih. Tetapi anugerah itu saya tuh nothing. Saya tidak melakukan apa-apa. Itu menjadi apa? Cara iblis mengecohkan kita menerima anugerah yang tak terbatas.
Makanya banyak di antara kita apa? Anugerah yang tak terbatas itu melebihi luasnya samudra, senantiasa di dalam doa dan keinginannya apa? Hanya satu cangkir yang kita bawa. Tuhan berkati anak saya. Tuhan sukseskan pekerjaan saya. Enggak bisa lepas yang dari hatinya. Makanya lebih baik seperti Pak Timbul tadi, lebih baik seperti istri saya. Apa yang ada di unek-unek itu dikeluarin. Karena itu tuh apa? Bukan pribadi Bapak, Ibu dan saya itu yang ada. Itu adalah pribadi dosa yang diam di dalam kita, yang menghalangi kita menikmati kelimpahan anugerah Tuhan. Karena itu ketika teman saya ngasih tahu itu, Tuhan, saya langsung ambil sikap, Tuhan saya bertobat, saya tolak semuanya itu. Walaupun secara lahiriah saya sekarang, secara lahiriah saya itu GM di Ateja, General Manager. Enggak Tuhan, saya tolak Tuhan. Saya tolak Tuhan, saya keluar, saya mau ikut Engkau saja. Saya sudah mati, Engkau yang hidup. Saya tenggelam di dalam cintamu. Hidup saya bukan saya lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam saya. Baru di situ lepas, ada yang terlepas. Lepas dalam beban pekerjaan, lepas juga dari sengat-sengat istri, di dalam segala keinginan tuntutan. Kembalilah kepada kasih-Mu yang semula. Saya makanya jangan ada di antara kita yang meninggalkan kasih karunia, karena itu adalah akan menimbulkan akar pahit. Seperti cinta suami istri, waktu pacaran ndak bisa ngelihat kejelekan pasangannya. Semakin bahaya, semakin menantang. Kenapa begitu udah jadi suami istri? Keributan hanya kamu salah ini, kamu salah itu, kamu begini, kamu begitu. Tuh, hubungan kita sama Yesus tuh dari Yesusnya tidak melihat keberadaan kita. Dia betul-betul cinta, pribadi cinta yang ingin hidup dan menghidupi kita. Tapi kita ke Tuhan lain. Tuhan berkati. Semuanya ini bukannya enggak salah, minta mujizat Tuhan, sakit disembuhkan. Enggak salah, semuanya juga tidak salah. Cuman dari semuanya itu, apakah kita bisa melihat bahwa ini tuh adalah cintanya Dia? Hiduplah di dalam cinta itu. Daniel, tolong tadi yang saya share ditampilkan. Di dalam The Message, kalau di dalam kitab Perjanjian Baru itu, di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua, ini kalau di dalam Perjanjian Baru itu adalah di dalam Efesus 5 pasal yang kedua. Saya bacakan dulu di dalam, ini saya ambil dari The Message. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kalau di The Message terjemahannya beda. Yang paling utama yang Tuhan lakukan adalah mencintaimu. Tetaplah berteman dengannya dan pelajarilah kehidupan cinta. Perhatikanlah betapa Kristus mengasihi kita. Cintanya tidak hati-hati tetapi apa? Boros. Mau apa? Dia yang tidak menyayangkan anaknya, dia pun akan memberikan segala sesuatu. Kalau dalam terjemahan Indonesia, cintanya tuh boros. Lalu dikatakan, dia tidak mencintai untuk mendapatkan sesuatu dari kita, tetapi untuk memberikan segalanya dari dirinya kepada kita. Cinta itu tuh seperti itu. Itulah cinta Tuhan.
Tuhan tuh sering menyatakan cintanya, tapi cintanya tuh selalu bertepuk tangan. Bertepuk sebelah tangan. Karena apa? Kitanya nuntutnya bukan Kristus. Kita menyambutnya adalah berkatnya saja. Berkat Tuhan itu bukan Tuhan. Mujizat Tuhan itu bukan Tuhan. Kristus itu pribadi, cinta itu pribadi. Karena itu waktu saya ngobrol sama istrinya Pak Wiyoto, saya bilang, apa yang setiap orang percaya, baik dari kejawen, orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Konghucu, aliran Sunda Wiwitan, mereka tuh punya Alkitab semuanya, dan itu tuh segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Tapi saya kasih tahu, saya bicara di depan Ibu Wiyoto, ada satu pribadi, yaitu siapa? Yesus. Karena jalannya tuh hanya Yesus. Kebenaran tuh hanya Yesus. Hidup tuh hanya Yesus. Kalau enggak melalui ini, enggak akan ketemu Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pikiran Allah, pikiran Kristus, hati Allah, hati Kristus, bagaimana bisa membumi di hati kita kalau di dalam hati kita atau pikiran kita yang hidup adalah pengertian kita sendiri. Sekalipun pengertian itu berbicara tentang Yesus, tetapi itu bukan dari Dia. Karena kebenaran adalah Yesus. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-1. Yang tadi kita bacakan dari Matius pasal yang ke-1. Nanti kalau saya enggak akan jelaskan secara itunya, secara teologinya yang lebih mendalam karena saya juga enggak ngerti. Nanti tanya saja sama Pak Wardoyo Diokonsidadi sama pendeta. Kita itu tuh betul-betul terlalu dangkal di dalam menyambut Dia. Kita hanya sebatas melihat berkatnya. Begitu berkatnya enggak ada, kecewa. Begitu pengajarannya enggak cocok sama yang kita punya standar, langsung kecewa. Itu bukan orang yang hidup di dalam cinta. Kalau di dalam cinta, yang lain tuh enggak ada, yang ada hanya cinta. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Ini berbicara tentang silsilah Kristus ya. Pemikiran ini saya sampaikan supaya kita bisa melepaskan hidup dari konsep-konsep yang selama ini membelenggu kita. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Jerah dari Tamar. Siapa Tamar itu? Tahu? Tanya Pak Sri tadi, saya juga enggak tahu. Tamar itu adalah perempuan Kanaan. Ketika Yehuda punya anak yang besar itu, harus dikawinkan segera. Dikawinkanlah dengan Tamar, perempuan Kanaan yang menyembah berhala. Tapi kenapa Alkitab mencatat dia menjadi salah satu silsilah datangnya Kristus? Kalau kita kan ya harus dari orang yang kudus, bibit, bobot, bebet. Ketika anaknya sudah dikawinkan sama Tamar, anak yang besarnya ini, anak Yehuda ini mati. Istilah Jawa dulu apa ya, kalau turun ranjang gitu, turun ranjang dikawinin lagi sama adiknya. Hukumnya tuh seperti itu. Dikawinin sama adiknya, tapi adiknya enggak mau punya keturunan, makanya setiap berhubungan dia selalu membuang benihnya keluar. Itu sangat melukai hati Tuhan, mati. Setelah itu apa? Yehuda, karena kan ada hukum kan. Anak ke-1, kedua, lalu nanti ada lagi. Ini anak yang akan jadi calon dia dijanjiin itu masih kecil. Tapi Yehudanya enggak mau. Ada apa? Ada pengertian sendiri. Walaupun itu ketetapan Tuhan, pengertian sendiri enggak akan dikawinkan sama Tamar.
Tamar yang begitu hidup di dalam dari menyembah berhala, hidup di dalam keluarga umat pilihan Tuhan, Allah Israel, dia sudah percaya mengenal Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, makanya dia terus berjalan. Pakai tipu muslihat Yehuda itu sampai apa? Dia akhirnya pergi apa? Menyamar menjadi apa? Pelacur. Yehuda istrinya mati, pergi keluar kota, ngelihat perempuan pakai kerudung, panggillah itu. Sampai tapi dia mau tidur dengan Yehuda dengan satu syarat, adanya cap dan tongkat tanda statusnya Yehuda. Begitu tidur, akhirnya apa? 3 bulan dia ngandung, tersebarlah Tamar mengandung dari anak perjinahan, dibawalah semacam ke sidang gitu. Dibukalah, nih. Inilah orang yang menghamili saya. Yaitu bapak mertuanya sendiri. Selanjutnya, ayat selanjutnya. Nanti lebih detailnya mau tanya. Saya kan cuman garis besarnya. Selanjutnya, ayat yang ke-3. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nasom. Nasom memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari siapa? Rahab. Tahu kan cerita Rahab? Orang yang menjadi kepala apa? Rumah bordil, bukan bordir ya, bordil. Tempat pelacuran, cuman mendengar bahwa Allah Israel yang menuntun umat Israel keluar dari Mesir, dan dia menyambut. Bagaimana Yesus mereka dipakai, ditulis dalam Alkitab menjadi silsilah sampai kedatangan Tuhan Yesus. Ada 5 perempuan yang tertulis di dalam Alkitab yang menjadi silsilah keturunan daripada Tuhan Yesus. Sikap hati menyambut Yesus itu tuh sikap hati. Cinta itu tuh adanya di hati, bukan di kepala. Kenapa udah ikut Yesus, getar cinta Yesusnya tuh enggak ada. Alkitab itu tuh surat cinta. Pak Sri Dadi, saya ingat dia dulu bilangnya gitu, surat cinta. Jadi getaran Yesus tuh harus ada di cinta. Seperti suami istri setiap hari itu harusnya selalu bergetar, bukan giginya yang bergetar gitu, hatinya yang bergetar. Ayat selanjutnya, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Sekarang Rut, siapa Rut? Sama kan, dari keturunan orang yang menyembah berhala, kawin anaknya Naomi ya. Naomi itu punya anak 2, salah satunya kawin sama Rut. Rut ini tuh setia. Anak mantu yang satunya sih suruh kembali sama Rut, udah kamu kembali ke keluargamu, ke Allahmu. Tapi Rut bilang, tidak, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Allahmu itu Allahku, kalaupun aku mati bersama engkau. Penderitaan sampai begitu pulang lagi Naomi mengatakan, aku pergi dengan kelimpahan, aku datang dengan tidak membawa apa-apa. Sampai ketemu padang jelai yang menguning, akhirnya dia ada secara hukum waktu itu bahwa Boas itu tuh harus menebus Rut menjadi istrinya. Jadilah Rut istrinya.
Dari itu Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan apa? Daud memperanakan Salomo dari siapa? Istri Uria. Istri Uria itu Betseba. Kalau kita baca ini, kalau diterjemahkan dengan yang rohani, kan ini kan enggak kudus. Orang-orangnya juga. Itulah, jangan terjebak di dalam konsep agama. Satu lagi Daniel, tolong ditayang. Ini saya ngambil dari Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Saya mengincar cinta yang bertahan lama, bukan lebih banyak agama. Saya ingin Anda mengenal Tuhan, bukan menghadiri pertemuan doa. The message itu artinya seperti itu. I am after love the last. No more religion. Jangan, kekristenan itu tuh bukan agama. Kekristenan itu adalah hidup percintaan dengan Tuhan. Karena itu kita mari membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mati. Mati di dalam cinta. Ketika suami mati di dalam cinta, yang ada apa? Memberikan cinta, akan berbuah cinta untuk istrinya, untuk anaknya. Istri mati di dalam cinta akan berbuah untuk suaminya, untuk istri, untuk anak-anaknya. Dan disitulah cinta dari dia itu akan mengalir kepada apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Cinta. Kalau saya jadi orang Kristen, tenang aja. Tadi sekolah minggu juga bilang, burung-burung di udara itu tuh cuman dipelihara Tuhan. Dia konsisten. Gak pernah burung minta apa, hotdog, gak pernah. Ya makanannya yang dari Tuhan. Hutannya habis ya dia tetap terbang seperti itu. Kita bukan cuman dipelihara. Yesus itu juru selamat kita. Apapun yang terjadi, tenang aja gitu. Wong dia juru selamat kita. Suami nolak datang ke gereja bareng karena dia punya pemikiran sendiri. Tenang aja. Nanti juga Tuhan yang ngerjain. Kitanya aja tenggelam di dalam cintanya, mati di dalam cintanya, tenggelam mencintai Yesus. Dia yang akan ngerjakan. Kalau Tuhan kasih pernyataan, Tuhan yang ngerjakan. Makanya ketika teman saya kasih tahu tentang Yesus kepada saya yang dinyatakan Yesus, saya bukan ngerubah sikap, saya nggak bisa apa-apa, nyerah saja. Yesus yang berfirman, firman itu sendiri yang ngerjakan. Saya terima beres, nikmati aja. Konsisten, fokus kepada apa yang dia kerjakan di hati kita. Bukan kegiatan rutinitas agama, bukan. Bukan ritual, bukan. Makanya di dalam Matius pasal yang ke berapa? 12. Jika saja engkau mengerti, ketika Yesus bercerita tentang Daud yang makan persembahan, tapi dia enggak mati. Tapi ahli Taurat dan orang Farisi apa? Menjadikan itu sesuatu, murid-muridnya tidak puasa, tidak cuci tangan, memetik gandum di hari Sabat. Tuhan bilang, Daud saja yang melanggar pelanggaran yang besar,
tidak mengalami apa-apa. Karena apa? Tuhan sangat tahu Daud sangat mencintai Tuhan. Jika saja engkau mengerti. Ayat yang ke-25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ini ayat itu sangat sederhana, gampang. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Udah, lepasin saja. Ya Tuhan, aku mau, aku tenggelam dan mati di dalam Engkau, Engkau yang hidup dan menghidupiku. Kita mati di dalam baptisan, disalibkan bersama Dia, dikuburkan bersama Dia, dan dibangkitkan bersama Dia. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, anugerah Tuhan itu yang begitu besar. Tuhan menciptakan alam semesta ini, tetapi alam semesta ini tidak muat untuk ditempati oleh Tuhan. Jadi tempat Tuhan di mana? Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia untuk meletakkan kepalanya pun tidak ada tempat. Jadi tempat Tuhan di mana? Di hati kita. Hati kita ini tuh lebih besar dari alam samudra yang Tuhan ciptakan, karena di hati kita lah Tuhan bisa tinggal. Roh Kudus itu tinggal di hati kita. Karena itu yang Tuhan bawa itu tuh seluas samudra, berkatnya seluas samudra itu. Kenapa kitanya setiap hari cuman membawa cangkir? Tuhan aku minta ini, Tuhan aku. Itulah harus kita sadari sekali. Karena itu ayat yang ke-28, Bapa muliakanlah namamu, makalah terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Pengakuan dari Tuhan itu tuh disampaikan Bapaknya kepada Yesus. Inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Itu tuh pengakuan. Demikian juga pengakuan Tuhan kepada kita. Kita tuh butuh pengakuan Tuhan. Barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Itu pengakuan. Roh Allah ada di kita yang memimpin hidup kita. Karena apa? Kita ini anak-anak Allah. Pengakuan itu menjadi status kita. Kenapa nggak berani apa? Bahasa sekarang apa? Update status gitu. Aku ini anak Allah gitu. Anak-anak yang maha tinggi. Update statusnya tuh makanan aja. Posisinya lagi di Lembang gitu. Update statusnya yang kayak gitu. Bukan update status kita nih anak raja di atas raja. Kalau ada petir, aku perintahkan petir, berhenti. Kenapa enggak berani? Padahal kuasa yang diberikan Tuhan, engkau akan melakukan perkara yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Semuanya yang dimintanya cuman, Tuhan sembuhkanlah kalau saya sakit. Tuhan berkatilah anak saya. Mungkin Santi juga berdoa sama Daniel waktu di Malaysia, Tuhan lindungi dia selama di Malaysia. Padahal Daniel mau kemana, MRT, subway gitu, boro-boro ingat ke mama anak gitu. Yang ada mah seneng-seneng aja. Betapa cinta tuh sampai tak terbatas, roh itu tak terbatas. Hiduplah di dalam roh. Jangan hidup di dalam daging. Yang terakhir dari saya, ayat 42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada apa?
kehormatan Allah. Banyak di antara kita juga begitu. Kristen yang munafik, percaya Yesus, tapi aduh, bos saya tuh nggak seiman deh. Nanti kalau saya ngaku nanti nggak dikasih jatah kayak. Itu tuh pengertian yang bukan dari Tuhan. Walaupun itu benar, itu tuh bukan dari Tuhan. Alkitab itu sudah mencatat seperti itu. Di kita juga banyak pengertian. Makanya kita itu cenderung tuh maunya seragam gitu. Seragam, orang baptis, di luar baptis sesat gitu. Kan gitu. Pengertian itu membuat terjadinya perpecahan menjadi denominasi. Di Kristen aja dulu lah. Jangan dulu yang keluar dari pengertian. Yang terakhir ayat yang tadi kita bacakan. Perempuan yang kelima adalah Maria. Kelahiran dari silsilah Yesus itu ada 5 wanita, yang kelima adalah Maria. Tolong ditampilkan ayatnya. Ayat tema tadi. Matius pasal 1 ayat 23. Ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Menyertai kita itu artinya Allah tuh ada di hati kita. Bukan ini kita, ini Yesus. Bukan, kita itu sudah menjadi satu di dalam dia. Roh dia itu yang hidup dan menghidupi kita. Seperti suami dan istri. Kalau suami dan istri memposisikannya masih dua, bukan dua menjadi satu, nggak akan bisa bersatu. Dia datang ke dunia ini. Yang dirayakan Natal, tadi Diakon Wardoyo bilang, Natal itu bukan terjadi tanggal 25 saja. Tanggal 25 juga bukan tanggal yang benar bahwa tanggal itu tuh Tuhan Yesus lahir. Natal itu harus terjadi setiap hari. Dia datang ke dunia itu dan tempatnya ada di hati kita. Dia menyertai kita. Kalau dia yang pribadi cinta hidup di dalam kita, yang keluar itu adalah apa? Cinta. Walaupun istri saya kadang-kadang sengatnya seperti lebah yang racunnya luar biasa, karena ada cinta itu tuh enggak kerasa. Bukan berarti saya sama Ibu Sinta setiap hari itu enggak ada masalah. Ada masalah. Komplain lebih daripada customer Arteja komplain ke Arteja. Kurang inilah, kurang itu, kamu ginilah, kamu gitu. Tapi kalau hidup di dalam cinta, yang ada ya hanya cinta. Saya cuma mengagumi Tuhan, luar biasa Tuhan. Umur 63 tahun, saya masih bersama istri saya itu karena cinta. Kalau bukan cinta, enggak tahan. Itulah cinta Yesus sama kita. Aku sudah tidak melihat lagi kesalahanmu. Aku sudah tidak lagi melihat dosa-dosamu. Aku tuh lupa, Tuhan tuh sampai pikun nggak bisa nginget dosa kita karena cinta. Karena itu sesungguhnya anak darah itu. Maria itu tuh cuman begitu Roh Kudus bicara, ya aku ini hamba, aku nerima. Yusuf suaminya udah mulai pakai pengertian, aku akan ceraikan secara diam-diam gitu. Tetapi Allah Immanuel, Tuhan menyertai kita, ada di kita setiap hari.
Mari kita sambut dia. Natal itu bukan euforia. Ya, enggak salah lah, semuanya juga enggak salah. Tetapi ingat, kebenaran adalah Yesus. Pribadi kebenaran adalah Yesus. Jalannya hanya Yesus. Pengertian kita melihat jalannya kelihatannya lurus padahal menuju kepada kebinasaan. Luar biasa kan? Status kita, pengakuan Tuhan atas kita, berkatnya yang tak terbatas atas kita. Dan tempatnya lagi yang istimewa, Allah itu hanya bisa tinggal di hati kita. Tidak bisa gedung gereja sebesar apapun juga untuk menjadi tempat tinggal Allah. Tidak, Allah hanya bisa tinggal di dalam hati kita. Karena gereja yang hakiki bukan bangunan. Gereja yang hakiki adalah Bapa dan Ibu dan saya yang dicintai Yesus, dan kita hidup hanya untuk mencintai Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau Allah Immanuel yang tinggal di hati kami. Engkau yang menyertai kami, menjadi satu dengan kami. Kami mau sambut Tuhan semua cinta kasih-Mu, karena bukan kami yang mengerjakan segala sesuatu dari Engkau dan oleh Engkau dan kepada Engkau. Bagi Engkaulah kemuliaan. Tuhan Yesus, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Kami tenggelam dan mati di dalam cinta-Mu, hanya Engkau yang hidup dan menghidupi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami, dengarkan kami. Kami mencintai Engkau Tuhan, dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kami. Itu pun karena kuasa Roh-Mu sendiri yang mengerjakan di dalam kami, bukan kami. Bagian kami adalah Engkau mengaruniakan kami menikmati Engkau sepenuhnya. Kuasa-Mu, Roh-Mu yang tak terbatas itu tinggal di hati kami. Hati kami terbuka Tuhan. Silahkan masuk dan tinggal diam di dalam kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian. Bagi Tuhan tiada yang mustahil.
Baik, silakan duduk kembali. Mohon bersabar sebentar. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita dengar bersama. Terima kasih Diakon Edi atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Pengumuman yang pertama sebelum saya lupa, tadi ada titipan dari Bu Sri Dadi, mohon ibu-ibu latihan sebentar. Setelah kebaktian ini, latihan sebentar saja. Terima kasih. Pengumuman berikutnya, persekutuan doa pada hari Rabu nanti, tanggal 6 Desember, masih secara online ya, atau daring, belum onsite ya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Mr. Louis Linus. Saya bilang Mr. karena kalau di sekolah dipanggilnya begitu ya. Walaupun kadang-kadang saya juga panggil Bang Louis ya. Yang kedua, kelihatannya yang ultah dalam minggu ini tidak ada. Namun andai kata tidak tertulis dan ada, boleh disampaikan. Baru nanti masuk tanggal 13 baru ada yang ulang tahun. Jadi dalam minggu depan. Namun bagi yang tidak tertera di sini dan lahir dalam tanggal yang tidak tercantum, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Lalu petugas gereja pada tanggal 10 Desember, silahkan ditayangkan. Petugas gereja minggu depan atau tanggal 10 Desember 2023 tertera di situ. Bagi yang ambil bagian dapat mempersiapkan diri pada waktu latihan. Atau mungkin ada pengumuman tambahan. Sebelum doa berkat kita naikkan kepada Tuhan. Ada pengumuman tambahan? Oh iya ya, maaf. Mungkin ada yang bertanya ya, ada dos di sini ya. Seperti biasa setiap tahun gereja kita itu membuka bantuan sosial atau baksos ya, berupa sembako ya. Kalau tidak salah sudah ada beberapa yang masuk. Bagi Bapak Ibu yang tergerak, berapapun jumlahnya, ya, kalau yang berupa uang, kalau berupa barang, apapun barangnya, silakan masukkan ke dalam keranjang baksos Natal tahun 2023. Terima kasih. Kalau tidak ada pengumuman tambahan, kita akan menyampaikan doa berkat. Silakan jemaat untuk berdiri. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, atas berkat dan kasih karunia Tuhan di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhanmu memberkatimu. Melindungi, menyinari, mu.
untuk bersaat teduh. Baik jemaat Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian acara ibadah kita. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.